Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan sebelum kita memulai series Real Madrid ke Real kita di sini saya mau menyampaikan lagi kalau untuk video hari ini tuh ada lagi sponsornya dan siapa lagi kalau bukan si Erwin Rommel ini. Jadi thank you banget untuk Erwin Rommel dan mungkin udah banyak yang tahu juga soal Erwin Rommel ini karena udah sering banget menjadi sponsor di video saya atau di channel ini. Tapi hari ini saya harus memperkenalkan dia lagi karena memang ya setiap sponsor yang mensponsori video ini tuh wajib kita perkenalkan dan wajib kita menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih ya, mungkin ada beberapa orang baru yang baru gabung di channel ini dan belum tahu siapa sih Erwin Rommel ini. Jadi Erwin Rommel ini basically sama sih seperti saya, sama content creator juga di YouTube. Dia main FIFA 20 ya. Jadi untuk saat ini dia punya 262 subscribers dan untuk series yang sedang berjalan di channelnya itu adalah Arsenal Career Mode dan by the time nih saya ambil screenshotnya ini udah memasuki episode 31, jadi udah lumayan jauh lah dia bersama Arsenal dan mungkin udah banyak banget perubahan yang dia lakukan untuk Arsenal ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik sekali lagi langsung aja mampir ke channelnya Erwin Rommel, bantu dia dengan cara subscribe dan nonton video-videonya mungkin kalau kalian tertarik, dan tentunya ya karena dia menjadi sponsor di channel ini. Jadi saya juga pengen ngebantu dia biar channelnya juga bisa cepat mungkin tembus juga ke 1000 subscribers. Karena ya seperti yang kalian tahu untuk di YouTube sendiri tuh punya persyaratan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang untuk channelnya bisa dimonetize. Atau ya bahasa ininya apa namanya? Biar bisa dapat duit gitu loh. Dari YouTube itu harus apa namanya? Memenuhi syarat tersebut. Ya jadi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu kita mesti punya 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang, kemudian channel kita ditinjau gitu apakah tidak melakukan kecurangan atau apapun itu yang melanggar aturan YouTube. Nah kalau udah lolos itu udah bisa tuh menghasilkan duit, yang artinya udah iklan udah tayang tuh di channelnya. Dan bantu dia aja sih pokoknya, sesama content creator sih saya harapannya sih sesama content creator kayak gini memang kita wajib saling membantu. Dan juga untuk teman-teman semua yang memang benar-benar suka dengan sepak bola gitu, suka game FIFA mungkin, suka game PES, itu saya harap banget bantuannya ke sesama content creator seperti ini karena memang ya sangat sulit lah ya untuk menjadi seorang content creator di YouTube, utamanya content creator yang kayak gini nih, kayak FIFA, PES, itu sulit banget sih menurut saya. Dan ya saya juga udah alami tuh sulitnya menjangkau penonton-penonton baru waktu di awal-awal, apalagi untuk mencari 1000 subscribers itu sulit banget, dan juga 4000 jam tayang itu sulit banget loh dulu. Dan untungnya saya juga dibantu oleh beberapa teman-teman content creator yang lain yang kayak CJM, IRW Channel yang udah senior, udah lebih dulu dia terjun di bidang ini, dan ya bantuan mereka sangat-sangat istilahnya membantu saya sih, sangat terbantu lah istilahnya ya. Oke, jadi itu dia aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membantu, udah menyimak juga ya. Jadi langsung aja subscribe sekali lagi. Link channelnya ada saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke, dan kita langsung masuk aja ke series Real Madrid Current kita. Selamat menonton. Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah kita, dan akhirnya kita udah akan melakukan laga El Clasico nih, jilid pertama di tanggal 20 bulan berapa nih? 11 ya, bulan 11 2021. Dan ini bisa jadi laga penentu juga apakah kita bisa menduduki posisi pertama atau enggak ya, karena kalau misalnya kita menang di sini otomatis kita di posisi pertama dong dengan 32 poin ya. Iya, 32 poin. Jadi beda selisih 1 poin dari Barca. Tapi kalau kita kalah di sini ya otomatis jarak antara Madrid dan Barca itu makin jauh. Dan anyway ini udah ada pertandingan apa namanya negara ya, Argentina versus England, dan Lautaro pastinya bermain di negaranya. Jadi tapi ini ada berita buruk sih setelah Lautaro ini bermain bersama Argentina. Dia memang menang di sini, tapi ya ada cedera gitu dia. Jadi dan cukup lama bisa dibilang karena ini ACL ya.
Jadi ACL dan 4 bulan. Bayangin aja 4 bulan. Jadi waduh, November kan sekarang, itu Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti mungkin dia bisa main pada saat istilahnya mau habis season ketiga gitu loh, di akhir musim. Ya, jadi kita kehilangan sosok Lautaro di beberapa pertandingan nanti. Bukan beberapa sih, 4 bulan pertandingan itu banyak banget. Jadi nggak bisa main, ada Lautaro Martinez dulu. Dan ya, dengan kita mengandalkan, berarti striker kita ini kita mengandalkan Mbappe dengan Luka Jovic aja, dua striker kita. Ya, jadi oke. Nah ini sih saya nggak nyangka bisa jadi kayak gini. Ternyata Lautaro cedera. Oke, dan itu artinya dia nggak bakal main di laga El Clasico juga. Tapi memang rencana ini saya mainkan Mbappe dan Jovic sih untuk di laga ini. Kita bakal lihat nanti. Oke, dan kita cek dulu mungkin top score ya, masih dipegang oleh Kylian Mbappe tentunya. Kemudian Valencia masih tetap di posisi kedua ya. Kita hadir dulu untuk press conference. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Sebenarnya sih kalau dibilang kehilangan, ya iya sih, kita kehilangan sosok Lautaro lah, karena memang sejauh ini kita nggak pernah punya dua striker doang, lebih selalu ya, apalagi waktu masih ada Borja Mayoral kan, ada si Dani Gomez juga, kemudian Mariano Diaz kan. Kalau ini benar-benar berkurang nih, karena memang iya, dengan mengandalkan ini cukup berbahaya juga sih, karena misalnya di pertandingan ini misalnya ya, di beberapa pertandingan ke depan ini Mbappe cedera gitu, wah gawat banget itu. Bisa tinggal Jovic doang, striker murni kita. Kecuali kalau mau ngandalin pemain muda yang kita promosiin kemarin, tapi ya tentunya performanya nggak bakal sebagus pemain-pemain senior ya. Gracias por venir y por sus preguntas. Ini masih ada satu sih, si Murphy kan, pemain kita. Umur 17 tahun kalau nggak salah itu. Ya oke. Dan bentar, kita cek dulu ini ada nggak ada sih, nggak ada berita terbaru ternyata. Oke, ini kita untuk jilid pertama ini, El Clasico jilid pertama kita home ya. Tapi ini baiknya mungkin kita kasih ini untuk laga El Clasico ini baju home semua ya. Jadi nanti di markasnya Barca kita juga pakai baju putih, biar lebih seru aja gitu. Oke, jadi ini aja mungkin ya untuk line up-nya nih. Asensio, Fabian Ruiz juga masih tetap di bawah. Ini Asensio semoga sih lumayan berhasil ya untuk formasi baru kita ini. Ya, kita langsung gas aja. Let's go. Ya, dan ini dia Santiago Bernabeu dulu ya. Jadi untuk jilid pertama kita bakal menjamu Barca nih. Oke, dan dari Real Madrid tadi, dan kalian bisa lihat ya untuk kaptennya Barca sendiri masih dipegang oleh Leo Messi. Ada Jordi Alba juga masih, kemudian kayak Havertz ya, dan Bailey. Dan ini untuk hari ini Valverde nggak masuk, sayang banget. Padahal saya pengen banget ngelawan dia ngelawan Barcelona lagi tuh. Tapi karena staminanya nggak memungkinkan ya, karena ada pemain yang lebih pantas masuk gitu loh dibanding Valverde dulu, karena memang lagi-lagi saya bilang stamina kan. Ya 4-3-3.
Dan Neymar kembali lagi ya melawan. Mantap, mulai dilirik itu pada saat waktu main di ini sih, di mana lagi namanya itu, Santos ya kalau nggak salah, sebelum ke Barca. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Real Madrid versus Barcelona. Laga El Clasico pertama kita di musim ketiga. Donny van de Beek dan pelanggaran dilakukan ke Havertz, kartu kuning itu. Kartu kuning jelas. Panas sekali El Clasico. Baru aja kita mulai. Ini aneh banget kayak harus pakai nomor punggung 43. Oke, Alexander Arnold. Ada Militao. Alexander Arnold. Oke, kita coba crossing tadi maksudnya, tapi diblok aja oleh Jordi Alba. Balik ke belakang, Clement Lenglet. Oke, kalian bisa lihat ya, passing-passing pendek dari Barca emang beda kelas dibanding lawan-lawan kita selama ini. Tuh. Lawan Bailey. Kosong di sayap kiri. Dan ada Militao. Sundul aja. Nah, kasih ke Neymar tuh. Jangan out. Aduh. Oke, Leo Messi ini. Waduh. Gila Messi. No. Oh my god, kayak Havertz hampir aja mencetak 1 gol untuk Barcelona. Itu nyaris sih. Come on Madrid. Rafael Varane anyway udah naik lagi nih over ratingnya 91 kalau nggak salah itu. Tinggi banget loh. Ferland Mendy langsung kasih ke Neymar tuh. Neymar. Asensio. Tarik aja ke belakang maksudnya. Aduh, telat tadi Asensio. Nggak bagus nge-hold bolanya. Sergej, Milankovic, Savic ya, De Jong, kayak Havertz. Aduh, menakutkan banget boy. Oh my god, astaga, tendangan placingnya Messi. Gila itu. Kalian lihat tadi tendangan Messi. Astaga, keren sih. Wah, sampai lunin. Aduh. Oke, baru 4 gol ternyata Messi di La Liga. No, jangan kayak gini dong. Come on Madrid. Oke, kasih terubul aja langsung ke aduh. Rodrigo. Oke, Donny van de Beek ayo dong. Rodrigo dapat. De Jong. Kayak Havertz. Nah. Mantap banget, kasih ke Mbappe. Bisakah mencetak 1 gol? Come on. Kylian Mbappe. Oh my god, tiang. Astaga, nak. Aduh. What? Peluang emas. Lagi-lagi. Aduh, nggak bisa dikejar lagi. Oke. Wah, peluang emas banget tadi itu. Come on. Nice. Astaga. Kena tiang loh. Itu sering banget gitu, kayak gitu, kena tiang mulu. Ayo Rodrigo. Oh, bagus sekali Rodrigo tadi.
Jordi Alba. Oke, Havertz. Nice, Neymar Junior. Neymar. Casemiro, oke. Rodrigo. Donny van de Beek. Neymar. Neymar, come on Neymar. Yes. Wah, harusnya udah 2 gol kita nih ya. Kalau mengingat peluangnya Mbappe tadi. Ya, tadi cukup tenang si Van de Beek tuh. Nah, mantap banget. Bisa sih sebenarnya kita apa namanya lebih sering melakukan shooting ke gawang Barca ini, karena kalau nggak salah bukan Ter Stegen nih kipernya, Neto kalau nggak salah. Ayo dong Madrid. Dan ya sama-sama sih mantan rekan nih yang mencetak gol kan, Messi sama Neymar. Wah. Oke, De Jong. Oke, Havertz. Come on Madrid, lebih konsentrasi lagi. Jordi Alba berbahaya bang pergerakan Jordi. Nah, ada Alexander Arnold juga di sana. Aduh, dibiarin aja lolos. Come on. Nah ini nih top scorer di Bundesliga juga. Bundesliga, La Liga maksudnya. Sorry, kesulitan banget untuk konsentrasi ngomong pada saat bermain seperti ini karena wah. Ayo Donny van de Beek. Come on. Donny van de Beek. Neymar coba tackle lagi. Come on. Dapat, Allah. Aduh. Nice, Ferland Mendy. Langsung kasih aja. Lari Neymar Junior. Come on. Neymar Junior. Mbappe. Kylian Mbappe. Aduh, what the hell. Ah, sayang sekali tadi ya. Tackle. Oh. Asensio, good job. Kasih ke Mbappe tuh. Ah, salah, Bung salah. Nah. Rodrigo. Aduh. Kayak Havertz. Oh, no. Dan Bailey. Di shooting keras banget. Siapa tadi yang shooting itu? Yang shooting ini oke, Havertz ya. Ah, untung aja ditepis Lunin. Corner kick. Oke, Neymar Junior. Oh my god. No. Kena tiang juga. Lenglet hampir aja mencetak gol kedua Barca. Oke. Lumayan seru nih. Eibar belum ada skor sih sama Valdorik. Ya, kita langsung aja ke babak kedua. De Jong. Umtiti. Kayak Havertz. Aduh, Mbappe tadi itu kalau ingat peluangnya tadi itu, aduh. Tapi sebenarnya bolanya rebound ke Rodrigo sih juga itu, dan gagal Rodrigonya untuk memanfaatkan, memaksimalkan bola rebound tersebut. Ya elah, Asensio, aduh jangan kayak gitu dong, aduh. Nah, oke, nice, Casemiro. Walah, Arnold. Kencang banget larinya Len Bailey. Oke, Havertz. De Jong. Ya, lolos lagi. Aduh. Nah, De Jong, come on. Nice itu. Arnold. Ah. Nah, come on Mbappe. Ya elah, bukan pelanggaran. Aduh.
Bukan sebuah pelanggaran ternyata. Messi. Ayo. Oke, Neymar Junior, come on. Duh, deg-degan banget bawa bolanya. Nah, makan Sensio. Aduh, bingung. Oke, tarik ke belakang dulu. Kylian Mbappe, oh Neto. No, gue bingung tadi mau. Nice. Oke, tenang Madrid. Nah, Netonya apa? Bagus sekali juga dia langsung maju. Oke. Aduh. Ya pelanggaran tadi tuh. Ayo sekali lagi bawa dia aja. Martinez. Ya lah kosong tadi kayak Havertz. Bagus sih. Umpannya cuman untung aja. No, Lunin. Oh, nice save. Oke, baiklah. Tunggu. Di sini bentar tuh. Aduh, sorry salah. Gimana ya? Mungkin gini. Neymar kan bisa di posisi cam tuh. Saya bakal coba ganti Van de Beek di sini dan Asensio tempatkan di kiri kayak gini. Kemudian untuk di sisi kiri karena saya butuh speednya Vinicius Junior, saya masukkan di situ dia Vinicius. Oke, kayak gini aja mungkin dulu ya. Kayak gini aja dulu. Untung aja Lunin sih. Itu kalau Courtois di situ saya nggak tahu sih, kayaknya udah kebobolan tuh. Oke, Lunin. De Jong. Aduh. Ini pemain muda Barca juga yang overratingnya, aduh, gila banget tinggi. Nah, Vinicius oke, nice. Untung aja stamina baru masuk tuh. Neymar. Kita coba mungkin lari aja Neymar tuh. Walaupun no, sit. Kartu merah nih, kayak Havertz. Bagus sekali. Oke, keuntungan yang sangat besar untuk Barca. Jelas pelanggaran itu. Messi diganti ya. Aduh, kita mungkin ganti Neymar aja juga ya, karena ini saya takutnya cedera atau gimana nih. Oke, lagian kita punya kayak si Dani Ceballos juga kan, jadi masukin aja lah Dani Ceballos. Dan ya mungkin itu aja dulu. Oke, kita outkan Neymar dulu lah. Oke, yang saya tuju mungkin si Dani Ceballos tuh. Stamina baru masuk. Vinicius Junior. Waduh, itu rapat banget itu pemainnya Barca di sana. Oke. Arnold. Waduh, banyak banget lagi pemainnya Barca. Mbappe. Astaga naga. Aduh, Neto. Itu bukan Neto sih tadi, di blok tadi, makanya mudah bagi Neto dapat bolanya. Kalau nggak di blok tadi itu De Jong, Jordi Alba, Kovacic, dan Bailey Kovacic tuh. Pemain baru juga kan masuk tuh. Aduh, harusnya ini oh my god. Varane. Alexander Arnold.
Come on Arnold. Nah. Aduh, Rodrigo nggak kuat lagi. Sensio. Kemana Sensio? Waduh, Neto. Jordi Alba ini kuat banget, Jordi Alba loh. Ya elah, Arnold. No, jangan biarin. Oke, Lunin, nice. 2 menit terakhir nih. Ayo Vinicius Junior, come on. Manfaatkan kecepatanmu, Vinicius. Alah, ada lagi nih pemain satu. Nah, Ferland Mendy, oke. 2 menit. Menit 92 sekarang. Dan Ceballos. Oh my god. Rodrigo. Ceballos. Astaga, sit. Aduh. Bentar. Itu. Wah, cobanya. Salah sih tadi, harusnya Sensio di posisi itu ya. Semenjak Neymar diganti itu harusnya, aduh itu kalau kaki kirinya Sensio tadi udah bagus sih. Bentar, aduh. Bingung. Rodrigo kita ganti dulu dengan Takefusa Kubo. Oke. Menit akhir sih. Peluang terakhir kita nih. Oke, dan milik Tao. Kubo, come on. Kubo. Astaga, wasit. Aduh. Masih bisa tadi harusnya. Astaga, itu kalau ingat peluangnya Mbappe lagi harusnya udah. No. Ya, nggak ada pemenang hari ini untuk laga El Clasico. Nah, sayang sekali. Itu peluang terakhir kita juga tadi yang pas Dani Ceballos itu, aduh kacau banget, dan masa nggak gol tadi itu. Nah, itu juga bagus banget mainnya. Wah. Oke, kita lihat ya. Kita punya sebenarnya lebih unggul dari segi percobaan 6 ya. Beda 1 doang sih. Cuman dari segi possession, aduh kalah banget, kita jauh banget. Oke, rating tertinggi Neymar Junior 8,5. Tumben nih, barusan banget Neymar dapat rating tertinggi selama di Madrid. Oke, sementara kayak Havertz sendiri 59 ya. Kartu merah. Milinkovic Savic. Messi berapa nih? 85 ya. Berarti Messi yang tertinggi kan, sama dengan Neymar di posisinya Real Madrid. Oke, kita hadir dulu post match interviewnya. Ya, sayang sekali. Hasilnya harus berakhir imbang. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Tapi untuk performanya si pemain-pemainnya Barca itu sebenarnya memang pemain-pemain bintang semua lah ya, banyak banget di situ. Sama sih, hampir sama dengan Madrid ya kan. Itu Jordi Alba tadi bagus banget mainnya. Oke. Ya, unbeaten tapi poin kita ini masalahnya loh. Ini satu kali aja kayak Barca tergelincir atau Madrid tergelincir ini udah susah dikejar. Gracias por las respuestas. Oke, thank you. Ya, dan next kita main di Liga Champions lagi, bakal berhadapan dengan CSKA Moskow ya. Ini pertandingan kelima kan. Dan ya, aduh. Ya, Neymar ini ada ucapan terima kasih. Saya jawab itu aja biar moralnya makin happy.
Dan ya Lunin berapa kali tadi melakukan save ya. Ya ini imbang El Clasico-nya Lunin dan bagus banget mainnya tadi. Mbappe tadi aduh itu sayang banget. Agak ini sih agak buru-buru banget Mbappe tadi untuk lakukan shooting, padahal bisa loh sebenarnya. Aduh, kecewa. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.